Hai, saya Faisal. Di sini saya akan sharing mengenai buku yang telah saya baca dengan judul Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, karya Atep Adia Barata. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Banyak sekali jenis-jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ada beberapa dasar hukum pelaksanaan PPh 21 dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ditentukan bahwa yang pertama, pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, dan lain-lain sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai maupun non-pegawai. Kemudian, pihak yang termasuk bukan pegawai, orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja walau tanpa ikatan yang tidak tetap. Lalu, pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi maupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar gaji, membayar upah, honor, dan sebagainya kepada pekerja dan pegawai apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, dan sebagainya sehubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayar lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun, dan juga badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, dan akuntan yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak. Kemudian, penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Yang terakhir adalah penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap. Yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditentukan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu dia seputar PPh 21. Jangan lupa untuk ikutan bicara pajak video competition dari pajak.com. Terima kasih.